terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku ini bisa bersatu melawan penjajah? Jawabannya ada pada masa pergerakan nasional. Apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah fase sejarah perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan, yang ditandai dengan perubahan strategi dari perjuangan fisik kedaerahan menjadi perjuangan yang lebih terorganisir, modern, dan memiliki visi nasional yang jelas. Kurun waktu pergerakan nasional umumnya dihitung dari tahun 1908 pada saat berdirinya Budi Utomo yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, hingga pada tahun 1445 pada saat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya ada latar belakang pergerakan nasional. Pergerakan nasional muncul sebagai respons terhadap penderitaan akibat penjajahan, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. 1. Penderitaan dan penindasan berkelanjutan. Rakyat mengalami kesengsaraan akibat berbagai kebijakan kolonial, seperti monopoli perdagangan, tanam paksa, dan diskriminasi. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Adanya politik etis Belanda yang membuka kesempatan pendidikan bagi sebagian pribumi, melahirkan kaum intelektual yang sadar akan pentingnya persatuan, kesamaan nasib, dan perlunya penentuan nasib sendiri. Yang ketiga, perjuangan yang bersifat kedaerahan selalu gagal. Kesadaran bahwa perlawanan fisik yang terpisah-pisah atau secara kedaerahan mudah dipatahkan oleh penjajah. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kemenangan negara Asia atau Jepang atas negara Eropa Rusia membangkitkan semangat dan rasa percaya diri bangsa-bangsa Asia, Afrika, termasuk Indonesia, bahwa mereka juga bisa melawan bangsa Eropa. Yang kedua, kebangkitan nasional negara lain. Gerakan nasionalisme di negara-negara Asia lain seperti India, Filipina, Tiongkok menjadi inspirasi. 3. Masuknya paham baru. Berkembangnya ideologi seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, dan sosialisme yang menyebar di kalangan pelajar Indonesia. Selanjutnya, strategi dan periodisasi. Strategi perjuangan dibagi menjadi dua bentuk utama yang seringkali dikaitkan dengan tahapan periodisasi. Yang pertama, ada strategi kooperatif atau moderat, menggunakan jalur legal, parlemen, atau kerjasama dengan pemerintah kolonial dengan tujuan perbaikan secara bertahap. Contohnya, organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Parindra. Yang kedua, ada strategi non-kooperatif atau radikal, menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial dan secara terang-terangan menuntut kemerdekaan penuh. Contoh organisasinya ada Indis Partij, Partai Nasional Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia. Kemudian terdapat juga beberapa organisasi penting pada masa itu. Yang pertama adalah Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, merupakan organisasi modern pertama dan pelopor kebangkitan nasional dengan tokoh utama yang memimpin yaitu Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berfokus pada pendidikan, kebudayaan, dan sosial ekonomi. Yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia yang berdiri pada tahun 1908 yang berjuang di Belanda dan menyuarakan semboyan Indonesia Merdeka dengan tokoh utama yang memimpin yaitu Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Cipto Mangunkusumo yang berfokus pada politik non-kooperatif dan menduniakan isu kemerdekaan. Yang ketiga adalah Syarikat Islam yang berdiri pada tahun 1912, merupakan organisasi massa terbesar pada masanya dengan tokoh utama yang memimpin yaitu Haji Omar Said Djokrominato dan Kiai Haji Samahuddin yang berfokus pada ekonomi yang melawan dominasi pedagang asing, agama, dan sosial. Yang keempat adalah Indis Partij yang berdiri pada tahun 1912, merupakan organisasi politik pertama yang secara tegas menentang Belanda dengan tokoh utama yang memimpin yaitu tiga serangkai. Ada Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada politik dan menuntut pemerintahan sendiri. Dan terakhir adalah Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tahun 1927 yang menganut paham Marhainisme, terkenal radikal dan non-kooperatif, dengan tokoh utama yang memimpin yaitu I.R. Soekarno dan Iskak Cokro Hadisuryo yang berfokus pada politik dan untuk mencapai Indonesia Merdeka.
Jadi, tujuan utama dari pergerakan nasional adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang melahirkan identitas nasional untuk mencapai cita-cita tertinggi yaitu kemerdekaan Indonesia dan hak untuk menentukan nasib bangsa sendiri atau self-determination. Hal ini mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mari kita jaga dan teruskan warisan kemerdekaan ini dengan karya nyata.